Yuk mulai. Mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 malam ini akan membahas mengenai pro dan kontra terhadap serikat kerja. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Javier, yang kedua ada Kak Marcella, yang ketiga ada Kak Mutia, dan yang keempat ada Risma Elisa. Untuk pihak pro terdiri dari Kak Marcella dan Risma, dan pihak kontra terdiri dari Javier dan Kak Mutia. Untuk itu saya persilahkan kepada pihak pro untuk menyampaikan argumentasinya terhadap serikat pekerja. Kepadanya saya persilahkan. Jadi kenapa saya pro tentang adanya serikat pekerja di suatu perusahaan ini, karena tanpa adanya serikat pekerja di suatu perusahaan akan dapat tindak semena-mena dan hal-hal lain yang oke baik. Terima kasih untuk Risma dan Marcella. Oke, kita kan dari pihak kontrak, yaitu saya sendiri, Pierre Febrian, dan ada rekan saya itu Mutia dari Unistia. Tapi di sini saya ingin diskusi dengan teman saya. Siapa yang mau duluan nih? Oh ya, oke siap. Terima kasih untuk dari pihak kontra ya. Tadi sudah menjelaskan banyak. Di sini saya ingin bertanya sih, karena saya kan ini kan orang awam lah dengan yang namanya soal serikat pekerja. Di sini ingin ada pertanyaan. Yang pertama itu soal biaya keanggotaan. Nah, biaya keanggotaan ini khususnya untuk serikat itu bakalan dipungut untuk serikat kah atau untuk semua pegawai? Bagaimana untuk dari pihak kontra sendiri? Pihak pro sendiri.
Ya. Tadi masalah biaya penggunaan saya pasangan terhadap penggunaan itu kita harus melihat lagi kenapa biaya keanggotaan itu yang kita berikan seperti adanya atau komunikasi dan pendidikan untuk keanggotaan dan tambahan dari ada Kak sama jawabannya apa apa mau ditambah lagi? Mungkin dari saya udah jelas sih, karena tadi jawaban dari Risma dan Marcella udah sangat cukup jelas sih. Nah, di sini saya ada pertanyaan lagi, tapi mohon maaf nih, sebenarnya ada banyak nih. Kayaknya nggak kerepotan kan? Ada pertanyaan banyak. Yang kedua itu tentang pemaksaan untuk bergabung serikat pekerja. Jadi kan banyak lah. Mungkin ada beberapa perusahaan tuh dari serikat pekerja itu memaksa untuk pegawainya untuk ikut. Itu bagaimana ya? Tapi kan itu kan kalau dilihat secara umum kan kayak melanggar lah gitu, karena pemaksaan gitu. Jadi kan ada juga yang nggak mau ikut karena hal lain gitu. Itu bagaimana menurut tanggapan kalian mengenai hal ini? Izin menanggapi pemasangan untuk serikat tertentu itu jarang ya karena biasanya serikat pekerja itu ditentang oleh perusahaan dalam pemaksaan untuk ikut serikat pekerja bisa dalam pandangan kami sebenarnya jika karyawan itu memang tidak peserta dalam serikat pekerja karyawan dapat menolak dengan tegas dan dari alasan yang cukup jelas sehingga serikat pekerja tidak memiliki kembali dan jika memang benar-benar dipaksakan oleh wakil serikat pekerja berarti memang ada yang salah dengan struktur dari serikat pekerja atau mungkin pimpinan dan cara perekrutan yang ada benar. Mungkin ada tambahan untuk Pak Risma. Mungkin untuk tentang pemaksaan terjadi mungkin karena adanya tingkat kepercayaan dan tingkat kerja sendiri dari pekerja tersebut untuk bergabung dengan serikat pekerja karena belum mengetahui manfaatnya, dia belum memiliki kesadaran untuk menolak secara tegas untuk tidak bergabung dengan serikat pekerja itu tanpa tekanan. Jadi kembali lagi kepada pekerja itu sendiri untuk mengambil keputusan untuk bergabung atau tidaknya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Oh iya, siap. Sebenarnya jawaban dari kalian semua udah sangat cukup jelas. Jadi saya nggak perlu ada tambahan lagi gitu, untuk soal pemaksaan untuk bergabungnya serikat ini gitu.
Terus untuk pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir itu, kenapa sih serikat kerja itu terlalu ikut campur dalam masalah politik gitu? Bagaimana? Ya. Izin menanggapi lagi soal pekerja yang terlalu ikut campur masalah politik ya. Yang pertama, mungkin itu memiliki kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, seperti kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan ekonomi, dan kebijakan sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan para pekerja. Yang kedua, mungkin serikat pekerja memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama seluruh secara keseluruhan. Tidak hanya pemulihan ekonomi, tetapi juga tadi saya sampaikan sebelumnya yaitu kesejahteraan sosial dan itu saya sampaikan dari tadi. Berarti ada sebuah ke ya. Terlalu campur politik itu karena mungkin pekerja memiliki kepentingan untuk memperjuangkan hak-hak pekerja itu itu melalui untuk saya tidak ada tambahan. Berarti ya baik, berarti itu mengenai serikat pekerja terlalu ikut campur tujuannya untuk ini ya, kepentingan ya, sebuah kepentingan yang tadi sampaikan kan, untuk memperjuangkan soal yang tadi apa tuh tadi kecil soal Soal kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, dan dampak langsung para pekerja itu sendiri. Oke oke oke, sudah cukup jelas sih dari saya. Mungkin dari Mutia ada pertanyaan atau apa gitu? Terima kasih kepada Mas Pierre. Saya Mutia izin bertanya, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan. Mungkin yang pertama, menurut saya, menurut yang saya baca dan yang saya dengar informasinya, kenapa ya serikat pekerja sering mengadakan mogok atau memberikan ancaman mogok sebagai salah satu bentuk tindakan protesnya atau keberatan terhadap kebijakan perusahaan atau pemerintah yang dianggap tidak menguntungkan atau merugikan anggotanya. Saya jelaskan alasannya mengapa serikat pekerja sering melakukan mogok. Mungkin tanggapan dari saya dulu ya. Jadi kenapa serikat pekerja ini sering mogok, karena mogok adalah salah satu hak dasar pekerja yang dijamin oleh undang-undang. Mogok dapat dilakukan sebagai upaya untuk memperjuangkan hak para pekerja seperti upah, jam kerja, dan keselamatan kerja. Beberapa alasan sehingga serikat pekerja ini sering mogok karena kondisi kerja yang tidak layak, pelanggaran hak kerja, perubahan kebijakan pemerintah,
salah satu cara untuk memperjuangkan hak pekerja. Serikat pekerja juga memastikan bahwa mogok yang dilakukan oleh serikat pekerja dilakukan secara tertib dan tentunya damai. Mungkin ada tanggapan lagi dari kalian? Mungkin dari saya, mogok kerja ini sering terjadi karena menjadi salah satu upaya terakhir terhadap tuntutan pekerja yang terabaikan setelah melalui serangkaian negosiasi dengan perusahaan dan mediasi sebelumnya. Jadi setelah melakukan negosiasi dengan perusahaan secara damai, namun masih tidak didengarkan oleh perusahaan, maka mogok kerja ini menjadi salah satu upaya terakhir pekerja dalam memperjuangkan hak-hak tersebut. Terus juga aksi mogok ini juga digunakan untuk memperoleh perhatian dan tuntutan para pekerja untuk segera dipenuhi hak-haknya oleh perusahaan. Melalui mogok kerja ini juga serikat pekerja menjadi lebih kuat dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya untuk memenuhi semua kebijakan ataupun hak-hak yang diperjuangkan para pekerja itu. Mungkin itu saja yang dapat saya. Baik, terima kasih kepada Kak Risma sama Kak Marcella atas penjelasannya. Terus untuk pertanyaan kedua, perkembangan teknologi dan tren globalisasi memiliki dampak signifikan pada serikat pekerja dan tentunya dapat mempengaruhi munculnya konflik internal. Tolong berikan cara di mana perkembangan ini dapat mempengaruhi serikat pekerja. Kakak bisa diulang? Ya boleh. Kan perkembangan teknologi dan tren globalisasi kan memiliki dampak yang signifikan pada serikat pekerja ini dan tentunya dapat mempengaruhi munculnya konflik internal. Saya cuma pengen tahu berikan cara di mana perkembangan ini dapat mempengaruhi serikat pekerja. Mungkin ini tentang konflik internal ini serta anggota ini akan menjadi solusi maupun menjadi pencegahan adanya ketidakpastian dan konflik yang akan muncul selama proses perundingan. Mungkin ada tambahan dari Kak Risma? Saya juga sama seperti Kak Marcella. Terjadinya konflik dalam serikat pekerja ini juga mungkin dari perbedaan juga, kurangnya komunikasi, terus juga ketidakpuasan mungkin dari berbagai anggota serikat kerja terhadap keputusan yang telah dibuat, juga ketidakcocokan atau perselisihan antara anggota menyelesaikan konflik internal ini harus melakukan komunikasi dengan baik, mengambil keputusan dengan bijaksana dan
dan mengambil pendapat semua pendapat atau keputusan dengan kesepakatan bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Apakah pihak kontra ada yang ingin nanya lagi? Mungkin tambahan kali ya. Yang tadi itu kurangnya persaingan global. Kan kalau tren globalisasi telah membuka pintu bagi perusahaan untuk beroperasi di berbagai negara dengan biaya tenaga kerja yang berbeda-beda. Kenapa? Karena hal ini dapat menciptakan tekanan pada serikat pekerja dalam mempertahankan kondisi kerja yang kompetitif dan upah yang layak. Konflik internal juga dapat timbul karena ketika serikat pekerja berhadapan dengan kebijakan perusahaan yang berusaha memangkas biaya tenaga kerja di negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah, terus mungkin akses informasi dan komunikasi kurang, atau kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan serikat pekerja untuk berkomunikasi dan berbagai informasi dengan lebih cepat dan efisien. Kenapa? Karena ini dapat meningkatkan koordinasi dan keterlibatan anggota serikat pekerja serta mempermudah pertukaran pengalaman dan strategi di tingkat global. Namun konflik internal juga dapat muncul dalam serikat pekerja ketika perbedaan pendapat atau perspektif muncul dalam penggunaan teknologi komunikasi atau dalam pengelolaan informasi yang sensitif. Mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga kali ya. Ini menurut tanggapan pihak pro, apakah benar serikat pekerja selalu merugikan perusahaan atau semacam menghambat inovasi perusahaan? Mungkin saya ingin menambahkan serikat pekerja, apa benar serikat pekerja itu merugikan perusahaan ya? Menurut saya justru serikat pekerja ini memiliki peran penting dalam perusahaan karena serikat pekerja ini bertujuan untuk melindungi hak pekerja dan kepentingan pekerja, bukan untuk merugikan perusahaan. Jadi menguntungkan kedua belah pihak antara pekerja dan perusahaan. Serikat pekerja juga membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Jadi pekerja yang tergabung dalam serikat kerja ini lebih dengan kerjaannya terhadap perusahaan tempatnya kerja. Serikat pekerja juga membantu pekerja untuk mencegah perusahaan bersikap sewenang-wenang terhadap pekerja itu dengan memenuhi dan memperjuangkan aspirasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mungkin ada tambahan dari Kak Marcella. Mungkin tambahan dari saya juga setuju dengan Risma soal serikat pekerja yang merugikan perusahaan itu tidak benar karena uh, serikat pekerja tidak selalu merugikan perusahaan. Ini bisa kita lihat karena biasanya kalau lingkungan kerja bagus, ini akan meningkatkan hubungan kerja yang harmonis di suatu perusahaan. Caranya adalah menjadi serikat pekerja menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan meningkatkan komunikasi serta kerjasama antara pekerja dan pengusaha. Mungkin sekian tanggapan dari saya. Untuk pihak kontra sendiri nih, kenapa pihak kontra tidak setuju adanya serikat pekerja di suatu perusahaan? Bisa dijelaskan? Jadi bagaimana pertanyaannya? Mohon maaf. Ini kan saya kan dari pihak pro ya. Kalau dari pihak kontra sendiri, mengapa pihak kontra ini tidak setuju adanya serikat pekerja di suatu perusahaan? Mungkin saya akan menjawab. Kalau menurut kontrak sendiri, memiliki pandangan yang tidak setuju dengan adanya serikat pekerja itu pandangan yang salah ya, dan dapat dimiliki oleh individu. Terus juga kenapa beberapa alasan seseorang mungkin tidak setuju dengan adanya serikat pekerja di perusahaan adalah satu, kebebasan individu. Kebebasan individu ini mungkin percaya bahwa setiap pekerja harus memiliki kebebasan untuk bernegosiasi langsung dengan manajemen tanpa melibatkan serikat pekerja sebagai perantara. Mereka mungkin merasa bahwa serikat pekerja membatasi kebebasan individu dalam mengatur hubungan kerja mereka sendiri. Terus yang kedua, pemisahan hubungan kerja, ada individu yang berpendapat bahwa hubungan langsung antara manajemen dan pekerja dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis dan meminimalkan konflik yang mungkin timbul akibat adanya serikat pekerja. Terus yang ketiga, biaya dan kontribusi keuangan. Sebagian orang mungkin tidak setuju dengan pengeluaran tambahan yang diperlukan untuk menjadi anggota serikat pekerja. Mereka mungkin merasa bahwa kontribusi keuangan mereka tidak sebanding dengan manfaat yang mereka terima. Terus yang keempat, ada potensi gangguan operasional. Beberapa individu mungkin khawatir bahwa serikat pekerja dapat menyebabkan gangguan operasional atau pemogokan yang dapat mengganggu produktivitas perusahaan. Mereka mungkin berpendapat bahwa hubungan langsung antara manajemen dan pekerja akan lebih efisien dan menghindari kemungkinan gangguan tersebut. Dan yang terakhir, kepercayaan terhadap manajemen. Ada individu yang memiliki kepercayaan penuh terhadap manajemen perusahaan dan merasa bahwa serikat pekerja tidak diperlukan karena manajemen akan secara adil melindungi dan memenuhi kebutuhan pekerja. Mungkin penting untuk diingat bahwa pandangan dan pendapat ini adalah subjektif atau seperti individu memiliki hak untuk memiliki pandangan mereka sendiri. Mungkin Mas Pierre ada tambahan? Atau pihak Prof sudah cukup jelas?
mungkin cukup jelas ya untuk penjelasan mengapa banyak orang yang belum mau untuk bergabung dengan serikat pekerja. Mungkin penjelasan dari kamu Tia sudah cukup. Bagaimana? Kalau buat saya sendiri udah cukup, mungkin dari Karisa. Dari saya juga sudah cukup. Apakah pihak kontra masih ada yang ingin menyanggah ataupun ingin menambahkan? Sudah cukup kan? Iya, saya juga cukup. Mungkin kesimpulan dari diskusi pada malam hari ini adalah bahwa adanya serikat pekerja di perusahaan dapat memiliki manfaat dan tantangan yang bervariasi. Serikat pekerja juga dapat memberikan perlindungan dan representasi bagi pekerja, meningkatkan stabilitas hubungan kerja, meningkatkan produktivitas, dan menyediakan saluran penyelesaian sengketa. Namun, ada juga pandangan yang tidak setuju dengan adanya serikat pekerja yang dapat berkaitan dengan kebebasan individu, biaya keanggotaan, potensi konflik, atau kepercayaan terhadap manajemen. Penting untuk mengakui bahwa pandangan terhadap serikat pekerja dapat bervariasi tergantung pada individu, situasi perusahaan, dan konteks industri. Setiap perusahaan dan individu memiliki kebebasan untuk membentuk pandangan mereka sendiri dan membuat keputusan yang tepat bagi mereka. Penting untuk mencari keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan kerja dalam mengelola hubungan kerja, serta menjunjung tinggi dialog terbuka dan saling menghormati antara manajemen dan pekerja. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok 6. Saya kembalikan ke Karisma. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja diskusi mengenai pro dan kontra terhadap serikat pekerja dari kelompok 6 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.